Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Toa Masjid, ketemu lagi kita dengan sesi berikutnya, pembacaan biografi 60 sahabat Nabi. Di pertemuan kali ini kita akan membacakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang diberi julukan pemimpin oposisi dan musuh kehidupan mewah. Mungkin sebagian dari kita udah mengetahui bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini ketika zaman Nabi. Namun kali ini kami akan membacakan kisah yang lengkap tentang Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana dia bisa dikatakan sebuah pemimpin oposisi dan musuh kehidupan mewah. Baik, dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaan biografi 60 sahabat Nabi, kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Mari kita dengarkan bersama-sama. Oh ya, sebelum dimulai juga kami pengen mengingatkan, jangan dibiarkan tombol subscribe-nya berwarna merah. Jadi tolong bantu kami untuk subscribe channel kami, like, komen, dan jangan lupa di-share kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada teman-teman yang lain, sanak famili keluarga yang lain, biar nantinya kami bisa lebih semangat untuk membacakan kisah biografi 60 sahabat Nabi. Nantinya kita masuk kepada kisah-kisah yang lain atau pembacaan-pembacaan kitab-kitab yang ada tentang Islam. Oke, baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dzar Al-Ghifari, pemimpin oposisi dan musuh kehidupan mewah. Ia datang ke Mekah dengan semangat kegembiraan. Meski badan terasa sangat letih, memang benar sulitnya perjalanan dan panasnya udara padang pasir membuat tubuhnya sakit dan lelah. Tapi tujuan yang hendak dicapainya mampu meringankan penderitaan dan membangkitkan semangat dan kegembiraan di dalam jiwa. Ia memasuki kota sambil menyamar. Ia tampak seperti orang yang hendak melakukan tawaf mengelilingi berhala-berhala besar di Ka'bah, atau seorang musafir yang tersesat dalam perjalanan, atau lebih tepat orang yang telah menempuh perjalanan sangat jauh yang sangat memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui dan mendengar keterangan Muhammad SAW, mereka pasti membunuhnya. Namun ia tidak peduli meski harus dibunuh, asal saja itu dilaksanakan setelah dirinya melintasi padang pasir nan luas dan dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan beriman kepadanya. Mereka boleh membunuhnya, tapi setelah ia merasa lega dengan kebenaran dan dakwah yang diberikan oleh Muhammad SAW, ia terus melangkah sambil memasang telinga. Setiap mendengar pembicaraan atau perbincangan tentang Muhammad SAW, ia mendekat dan menyimak dengan hati-hati. Dan dari cerita yang didapat di sana-sini, ia mendapati petunjuk yang bisa mengantarkannya ke tempat persembunyian Muhammad SAW dan mempertemukannya dengan beliau. Suatu pagi ia pergi ke tempat tersebut dan mendapati Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. Ia mendekati beliau dan berkata, "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." Kemudian beliau menjawab, "Keselamatan untukmu wahai sahabat. Bacakanlah kepadaku syair Anda," kata Abu Dzar. "Itu bukanlah syair yang dapat disenandungkan, melainkan Al-Quran yang mulia." Jawab Rasulullah SAW, "Bacakanlah kalau begitu," kata Abu Dzar. Rasulullah SAW pun membacakan Al-Quran, sedangkan Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian. Hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." "Dari manakah asalmu saudara sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," jawabnya.
terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar juga tersenyum karena ia mengetahui apa yang tersimpan di balik rasa kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah yang tidak mengenal siapa sasarannya ketika membegal di jalanan. Orang-orang Ghifar sangat terkenal sebagai biang keladi perampokan ilegal. Mereka adalah sahabat malam dan kegelapan. Celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan orang-orang Ghifar dalam perjalanan malam. Namun, hari ini salah seorang dari mereka datang untuk menyatakan keislaman saat Islam yang baru saja lahir. Sungguh sulit dipercaya seorang dari Bani Ghifar sengaja datang untuk masuk Islam saat itu. Abu Dzar menuturkan sendiri kisah keislaman tersebut. Rasulullah pun menatap tajam seolah ingin mendapatkan kepastian dari keheranan beliau karena tahu bagaimana tabiat orang-orang Ghifar. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya." Memang benar, Allah menganugerahkan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Abu Dzar ialah salah seorang yang dikehendaki Allah beroleh petunjuk dan orang yang dipilihnya untuk mendapatkan kebaikan. Abu Dzar memang seorang yang tajam pengamatannya tentang kebenaran. Menurut riwayat, ia termasuk salah seorang yang menentang pemujaan berhala pada zaman jahiliyah dan mempunyai kepercayaan terhadap ketuhanan dan keimanan kepada Rabb yang Maha Besar lagi Maha Pencipta. Itu terbukti ketika ia baru saja mendengar pengutusan seorang nabi yang mencela berhala serta pemuja-pemujanya dan menyeru kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ia pun menyiapkan bekal dan segera mengayunkan langkahnya. Abu Dzar telah masuk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kalangan kaum muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi ia telah memeluk Islam itu pada hari-hari pertama, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW masih menyampaikan dakwahnya secara berbisik-bisik. Dari satu orang ke orang lain, beliau membisikkan dakwah itu kepada Abu Dzar, begitupun kepada 5 orang lainnya yang telah beriman kepadanya. Bagi Abu Dzar tidak ada yang dapat dilakukannya sekarang selain memendam keimanan itu dalam dada, lalu meninggalkan Mekah secara diam-diam dan kembali kepada kaumnya. Namun Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah adalah seorang yang radikal dan revolusioner. Menentang kebatilan telah menjadi watak dan tabiatnya. Dimanapun ia berada, dan sekarang kebatilan itu berada di hadapannya serta disaksikannya dengan kedua matanya sendiri. Kebatilan dalam wujud batu-batu yang disusun dan dibentuk oleh para pemujanya, disembah oleh orang-orang dengan menundukkan kepala dan merendahkan akal mereka. Manusia memanggilnya dengan seruan, "Inilah kami datang demi mengikuti titahmu." Abu Dzar tahu bahwa Rasulullah SAW memilih cara bisik-bisik pada masa itu. Tetapi mau tidak mau ada suatu teriakan keras yang akan dikumandangkan jiwa pemberontak ulung ini sebelum ia pergi. Baru saja masuk Islam, ia telah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurutmu?" Beliau menjawab, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti." Namun Abu Dzar menyahut, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di dalam masjid." Bukankah telah saya katakan kepada Anda, Abu Dzar, berjiwa radikal dan revolusional? Apakah pada saat alam baru terbuka secara gamblang, yang jelas terlukis pada pribadi Rasulullah SAW yang diimaninya, serta dakwah yang diurainya disampaikan dengan lisannya, apakah pada saat seperti itu ia mampu kembali kepada keluarganya dan dalam keadaan membisu 1000 bahasa? Sungguh, hal itu di luar kemampuannya. Abu Dzar pergi menuju Al-Masjid Al-Haram dan berteriak dengan sekeras-kerasnya,
Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Teriakan itu diserukan oleh seorang perantau asing yang tidak mempunyai pelindung, sanak keluarga maupun pembela di Mekah. Sehingga akibatnya ia mendapat perlakuan dari mereka yang sebetulnya bisa dipastikan itu akan ia terima. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga roboh. Berita mengenai peristiwa yang dialami Abu Dzar itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi, Abbas. Dia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut. Namun ia merasa tidak dapat melepaskan Abu Dzar dari cengkraman mereka, kecuali dengan menggunakan pendekatan persuasif. Dia pun berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, kalian semua adalah bangsa pedagang yang mau tidak mau akan lewat di kampung Bani Ghifar. Orang ini salah satu warganya. Dia bisa memobilisasi kaumnya untuk merampok kafilah-kafilah dagang kalian nanti." Mereka pun menyadari hal itu, lalu pergi meninggalkannya. Tetapi Abu Dzar yang baru saja mengenyam manisnya penderitaan dalam membela agama Allah itu tidak ingin meninggalkan Mekah sebelum berhasil memperoleh tambahan dari dharma baktinya. Dia pun membuktikan itu pada hari berikutnya, atau bahkan pada hari yang sama. Dia melihat dua orang wanita sedang tawaf mengelilingi berhala-berhala Usaf dan Nailah. Sambil memohon kepadanya, Abu Dzar segera berdiri menghadangnya. Lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina dan direndahkan olehnya. Kedua wanita itu berteriak keras hingga orang-orang gempar dan berdatangan laksana belalang. Sejurus kemudian mereka menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tidak sadarkan diri. Ketika ia siuman, tidak ada kata yang ia ucapkan selain bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bagaimana watak dan tabiat murid barunya yang baru datang itu. Beliau memahami keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebatilan, hanya saja saatnya belum tiba, sehingga beliau mengulangi perintah agar dia pulang. Hingga ketika ia telah mendengar Islam telah didakwahkan secara terang-terangan, ia dapat kembali dan turut mengambil bagian dalam percaturan dan aneka peristiwanya. Abu Dzar kembali menemui keluarga serta kaumnya dan menceritakan kepada mereka tentang Nabi yang baru diutus Allah, yang menyeru agar mengabdi kepada Allah yang Maha Esa dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Satu demi satu kaumnya masuk Islam. Bahkan usahanya tidak terbatas pada kaumnya semata, tetapi dilanjutkannya pada suku lain, yaitu suku Aslam. Ia memancarkan cahaya Islam di tengah-tengah mereka. Hari-hari berlalu mengikuti peredaran massa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari, satu barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota, meninggalkan kepulan debu di belakang mereka kalau bukan karena bunyi suara takbir mereka yang gemuruh. Orang yang melihat pasti akan menyangka mereka itu adalah iring-iringan tentara musyrikin. Rombongan besar itu semakin dekat, lalu memasuki Madinah dan langkah mereka mengarah ke masjid dan tempat kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rombongan itu tiada lain dari kabilah-kabilah Ghifar dan Aslam yang dikerahkan semuanya oleh Abu Dzar, baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja maupun anak-anak. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin takjub dan kagum. Belum lama berselang beliau takjub oleh seorang laki-laki dari Ghifar yang menyatakan keislaman di hadapan beliau. Ketakjubkan beliau itu ditunjukkan dengan bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya." Nah, kini yang datang itu adalah seluruh warga Ghifar yang menyatakan keislaman mereka.
Setelah beberapa tahun lamanya, mereka menganut agama itu. Sejak mereka diberi hidayah oleh Allah di tangan Abu Dzar, suku Aslam yang juga ikut bersama mereka, kini raksasa garong dan komplotan setan telah beralih rupa menjadi pembesar kebajikan dan pendukung kebenaran. Subhanallah. Benar Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayangkan pandangannya kepada wajah-wajah yang berseri-seri. Pandangan yang diliputi rasa haru dan cinta kasih. Sambil menoleh kepada suku Ghifar, beliau bersabda, "Ghifarun ghafarallahu laha." Suku Ghifar telah diampuni oleh Allah. Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, beliau juga bersabda, "Wa aslamu salamahullah." Suku Aslam telah diselamatkan oleh Allah. Untuk Abu Dzar, mubalik ulung yang berjiwa bebas dan bercita-cita mulia itu, apakah Rasulullah SAW tidak akan menyampaikan ucapan istimewa kepadanya? Tentu saja. Ganjarannya tidak terhingga, serta ucapan kepadanya dipenuhi berkah. Bintang tertinggi tentu akan disematkan di dadanya. Begitupun riwayat kehidupannya akan penuh dengan medali. Keturunan demi keturunan serta generasi demi generasi akan berlalu pergi, tetapi manusia akan selalu mengulang-ulang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai Abu Dzar ini. Tidak ada lagi di muka bumi dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Seperti disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW menyadari bahwa watak dan tabiat murid barunya yang baru datang waktu itu, beliau memahami keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebatilan. Hanya saja saatnya belum tiba, sehingga beliau memerintahkan agar dia pulang ke kaumnya. Dan kini ketika ia telah mendengar Islam telah didakwahkan secara terang-terangan, ia kembali dan turut mengambil bagian dalam percaturan dan aneka peristiwanya di Madinah. Kali ini beliau menyatakan tidak ada orang yang lebih benar daripada ucapan Abu Dzar. Sungguh Rasulullah SAW bagai telah membaca masa depan sahabatnya itu dan menyimpulkan semuanya pada kalimat tersebut. Kebenaran yang disertai keberanian, itulah prinsip hidup Abu Dzar secara keseluruhan. Benar batinnya, benar pula lahirnya, benar akidahnya, benar pula ucapannya. Baik sahabat, sekian dulu pembacaan untuk part 1 tentang biografi 60 sahabat Nabi, khususnya untuk Abu Dzar Al-Ghifari, pemimpin oposisi dan musuh kehidupan mewah. Dalam sesi kali ini Abu Dzar Al-Ghifari kita bagi menjadi 3 part karena sejarahnya cukup panjang gitu. Yang kita khawatirkan supaya nanti sahabat-sahabat semua tidak merasa bosan mendengar sejarah yang akan kami bacakan nantinya. Untuk part berikutnya InsyaAllah segera akan rilis. Jadi tongkrongin terus ya channel kami Toa Masjid, agar supaya kami bisa terus bersemangat untuk memberikan dan membacakan sejarah-sejarah tentang Islam dan pelajaran-pelajaran tentang Islam lainnya, hingga kita menjadi insan yang mulia, insan yang diridhoi oleh Allah, sehingga bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di part 1 kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan dalam pembacaan atau pelafalan dari kata-kata yang ada di dalam buku ini. Yang benar itu selalu datang dari Allah, dan yang salah itu dari kami yang membacakan.
Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.